Oke, kita lanjut ke part 2. Di sini part 2 adalah tugas nomor 2. Setelah melakukan penerimaan dan pengeluaran anggaran, kalian diperintahkan untuk menyusun buku administrasi keuangan. Jadi kalian disuruh menyusun buku administrasi keuangan desa, yaitu secara umum ada 3: buku kas umum, buku bank desa, dan buku pembantu pajak. Dengan tambahan perintah, setiap penerima BLT akan dikenakan pajak 2% dari hasil penerimaannya, namun ditanggung oleh desa. Kita memungut dari kita sendiri, terus kita yang membayar ke KPP atau kantor pajak Pratama, serta uang sisa pembagian BLT akan disetorkan ke bank. Sisanya nanti akan disetor ke bank. Langsung saja kita pembahasan nomor 2. Yang pertama di sini adalah buku kas umum. Judul kamu taruh di sini kayak perusahaan sama. Buku kas umum desa A tahun anggaran 2020. Bedanya di sini tahun anggaran ya. Ini harusnya posisi di tengah. Lanjut, nomor di sini kita isikan dengan nomor urut 1, 2, 3 dan seterusnya. Tanggal diisikan tanggal transaksi, terjadinya transaksi. Misalkan di sini saya buat tanggal 2 bulan Januari 2020. Di sini kode rekening kamu kosongin dulu. Kode rekening ini nanti akan berisikan kode seperti yang ada di perusahaan. Kalau di perusahaan misalkan pendapatan 4/1100, kalau nanti di sini adalah 4.1.1.0. Jadi 4 itu adalah pendapatan, 1 itu adalah jenis pendapatan apa, misalkan 1 adalah pendapatan transfer, 1 lagi adalah pendapatannya dari mana, atau misalkan di sini pendapatannya dari pemerintah pusat. Nah, 1 lagi nanti adalah pendapatannya berupa pendapatan apa, jadi ADD. Jadi 4, saya ulangi, 4 akan menggambarkan pendapatan. Titik 1 akan menggambarkan pendapatan transfer. Titik 1 akan menggambarkan asal dari pendapatan tersebut. Titik 1 akan menggambarkan pendapatan tersebut dari dana apa, atau di sini adalah ADD. Nanti akan saya jelaskan secara rinci lagi untuk kode rekening. Berikutnya penerimaan kita isi di sini sebesar 800 juta karena kita menerima dari pemerintah pusat. Kita isi nomor buktinya, ini sama kayak nomor transaksi. Berikutnya saldonya 800 juta sejumlah yang ada di penerimaan. Sebelum saya lanjutkan, semua buku yang ada di desa dia menganut single entry dan menganut cash basic. Jadi di sini nggak ada pencatatan debit kredit, dia hanya ada penerimaan dan pengeluaran. Single entry kita tahu dari adanya saldo ini. Jadi untuk acuannya kita mengerjakan acuan nominal yang bisa dipakai untuk bank desa dan untuk neraca saldo. Nanti kita lihat di saldonya. Berikutnya, kenapa kok cash basic? Karena di sini hanya mencatat penerimaan dan pengeluaran uangnya saja. Kalau nggak ada penerimaan dan pengeluaran nggak perlu dicatat. Kalau desa utang, kalau desa piutang, ada piutang nggak perlu dicatat di sini. Tapi ujuk-ujuk nanti kalau misalkan bayar utang harus dicatat. Ujuk-ujuk kalau menerima piutang harus dicatat juga. Yang kedua, tanggal 3 bulan 4 2020. Di sini saya buat pencairan dana BLT ya. BLT tahap 1 sampai 3 saya keluarkan dananya sekalian. Per bulannya di sini 600.000 untuk 145 warga. Jadi 600.000 dikali 145 ketemunya 261 juta. Kita taruh di pengeluaran 261 juta. Nah, untuk pengeluaran, cara mengisinya, kamu harus mengisikan jumlah pengeluaran kumulatif atau jumlah yang dikeluarkan oleh desa. Ini nanti kalau ada pengeluaran lagi akan semakin bertambah. Kita isi sejumlah yang ada di pengeluaran 261 juta. Lalu saldonya, karena ini saldo penerimaan, maka kalau ada pengeluaran harus dikurangi. 800 juta dikurangi 261 juta. Kamu ambil nominal yang di sini, jangan ambil kumulatif. Jadi saldonya di tanggal 3 bulan April sejumlah 539 juta. Berikutnya nomor 3, saya buat tanggal 11 bulan 4. Oh, ini nanti saja ya, kita skip dulu. Ini setelah pembayaran pajak, nanti saya jelaskan.
Oke, berikutnya kita ke buku Bank Desa A tahun anggaran 2020. Sama, ini nanti ada di tengah. Tanggal transaksi saya buat tanggal 6. Ini menyetorkan sisa dana desa TA 2020. Tahu dari mana 539 juta? Kita lihat dari buku kas umum. Ini ya, sisanya ada di sini. Saldo tanggal 3. Tapi disetorkan tanggal 6, 539 juta. Setelah itu uraiannya kamu isi dengan setoran sisa dana desa TA 2020. Di sini bukti transaksinya diisi dengan nomor yang dikeluarkan oleh banknya. Misalkan di sini saya pakai kas resip jurnal atau penerimaan oleh bank CRJ-1 strip 2020 sebesar 539 juta. Di sini ada pemasukan isinya setoran dan bunga bank. Setoran ini yang kita tabung, ada yang kita store, jumlah ini. Kalau misalkan si bank mengasih bunga, itu kita masukkan di sini. Misalkan ada soal ya, disetorkan 500 juta ke Bank Mandiri dengan bunga bank sebesar 10%. Jadi di sini kita isi 500 juta, yang bunga banknya kita isi dengan 5 juta. Setelah itu, karena ini nggak ada bunganya, jadi setoran langsung pindah ke dalam saldo sini 539 juta. Lalu berikutnya ini pajak, kita skip dulu, kita ke buku pajak dulu. Berikutnya kita ke buku pembantu pajak Desa A tahun anggaran 2020. Sama, ini harus di tengah. Kita hitung dulu penghitungannya ini ya. Penghitungan pajak untuk BLT. Tadi per orang 1.800.000. Kita langsung kumulatifkan saja. Bayar pajak kan untuk 1 tahun biasanya. Jadi bentar. Jadi di sini pajak dipotong setiap tahun. Jadi langsung kita kumulatifkan pengeluarannya 600 dikali 3, yaitu 1.800.000. 1.800.000 ini kita kalikan dengan 2%. Ketemunya per warga harus membayar pajak 36.000 per tahun. Warga kita yang mendapatkan BLT 145 warga. Jadi 145 kita kalikan dengan 36 juta. Ketemunya 5.220.000 rupiah per tahun. Kita masukkan ke sini tanggal 10. Saya buat tanggal 10 April 2020 menyetorkan, kita memungut pajak dulu. Karena kita sebagai wajib pajak, karena kita sebagai pemungut pajak dari wajib pajak yang ada di desa. Wajib pajaknya yaitu warga yang mendapatkan BLT, cuman kita yang nanggung. Kita sebagai desa yang nanggung. Jadi total yang kita pungut sebesar 5.220.000. Jadi kalau kita menarik pajak, memungut pajak, itu kita taruh di pemotongan. Contoh lain, misalkan kita punya lahan parkir disewakan, terus ada retribusi parkir, ada pajaknya, itu masuk ke kita, itu taruh di pemotongan. Setelah itu langsung kita taruh di saldonya 5.220.000. Kalau di perusahaan ini diandaikan sebagai debitnya, jadi di sini plus. Setelah itu yang kedua, tentunya pajak itu nggak harus kita yang megang, kita harus menyetorkan ke pemerintah melalui KPP atau kantor pajak Pratama. Nanti sama KPP akan disetor ke DJP, Direktorat Jenderal Pajak. Tanggal 11 bulan 4 2020 atau keesokan harinya, si Desa A, saya sebagai Karo Keuangan menyetorkan pajak kepada KPP Kabupaten A. Jadi penyetoran pajak kepada KPP Kabupaten A kita taruh di sini, penyetoran ini kalau di perusahaan kita andaikan sebagai kredit 5.220.000, sehingga saldo yang ada di sini kita kurangi dengan penyetoran, atau sudah kita setorkan, hasilnya 0. Jadi saldonya akhir 0. Nanti ini ke bawah dijumlah, ini ke bawah dijumlah. Baru kita kembali lagi ke buku bank desa. Karena tadi ada pembayaran pajak, kita ambil uang. Jadi yang bayar langsung banknya. Di sini tanggal 11 bulan 4 penarikan untuk pembayaran pajak pada KPP Kabupaten A, nomornya CPJ ini kas payment journal. Penarikan 5.220.000 sehingga mengurangi saldo yang ada di bank. Sehingga saldonya nanti 533.780.000. Berikutnya ini dijumlahkan ke bawah, setorannya 539 juta. Ini juga dijumlahkan ke bawah 5.220.000.
sehingga total saldo akhirnya yang ada di bank 533.780.000 didapat dari ini dikurangi ini. Setelah itu kita kembali juga ke buku bank desa karena terjadi pengeluaran uang. Kita buat tanggal 11, memang tanggal 11 bulan 4 2020. Di sini uraiannya penyetoran uang pajak ke KPP Kabupaten A. Pengeluarannya sejumlah 5.220.000. Jumlah pengeluaran kumulatifnya ini 261 ini yang ada di sini dijumlahkan dengan ini 5.220. Ketemunya 266.220.000. Lalu saldo yang ada di sini kita kurangi dengan pengeluaran. Ketemunya 53.780.000. Lalu penerimaan kita jumlah ke bawah 800 juta. Setelah itu pengeluaran kita jumlah ke bawah 266.220. Sehingga ini dikurangi ini atau penerimaan dikurangi pengeluaran, ketemunya 533.780.000. Oke, begitu untuk pembahasan nomor 2. Untuk nomor 3, silakan analisis sendiri berita tersebut dan berikan komentar tentang berita tersebut. Jadi kamu baca lagi beritanya, kamu analisis, kamu punya kejanggalan apa di sana sebagai kaur keuangan. Setelah itu kamu komentar, silakan kamu komen, japri ke WA saya sendiri. Saya nanti akan bertindak sebagai petugas yang ada di pemerintah pusat. Saya akan menanggapi komentar kalian tentang berita yang sudah tersebar tersebut. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya jelaskan di kesempatan kali ini untuk membahas buku administrasi keuangan desa. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jaga kesehatan dan jaga kebersihan selalu, tetap di rumah saja, stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.